Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini gue akan rangkumin kisah masa lalu Luna Artenon dan Celis Voldigos sebelum mereka langsung menjadi Gustav dan Isabella. Mereka berdua adalah orang tua Anos di masa lalu dan juga masa ini. Ya, sekedar buat ngobatin rasa kangen kalian pada konten Mauga Queen, tapi juga karena kisah mereka berdua sangat menarik untuk dibahas. Dan tentu itu akan berkaitan dengan sejarah dunia Militia dan juga dunia Lanesia. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Kita mulai dari tempat kelahiran Luna Artenon, yaitu dunia Visinio. Dan gue akan jelasin lebih detail biar kalian yang nonton rangkuman WN-nya tetap bisa memahami pembahasan ini. Tepatnya 14.000 tahun yang lalu kalau menggunakan waktu di Silver Sea atau di luar dunia Militia. Dan kalau menggunakan waktu dunia Militia berarti lebih dari 700 juta tahun yang lalu. Karena ada distorsi waktu antara kedua dunia. Silver Sea itu tempat yang di dalamnya ada alam semesta tak terhitung banyaknya, termasuk dunia Militia atau tempat Anos tinggal, dan dunia Visinio juga ada di dalamnya. Walaupun kedua dunia itu mempunyai jarak yang sangat jauh. Jadi tempat kelahiran Luna adalah dunia Visinio, bukan di dunia Militia. Pada masa itu dunia Visinio sedang mengalami kekacauan yang sangat mengerikan. Di sana ada suatu bencana yang disebut sebagai pusaran kehancuran, walaupun itu memang sudah menjadi ciri khas dunia itu. Nah, pusaran kehancuran itu terhubung dengan Luna sendiri, makanya dia disebut sebagai Putri Kehancuran. Lebih tepatnya terhubung dengan rahim Luna. Kebetulan kakek dan kakak Luna yang jahat melakukan eksperimen sihir agar Luna melahirkan makhluk yang nantinya akan menjadi inti kehancuran di Silver Sea. Karena di pusaran bencana itu terdapat makhluk yang bernama Singa Artenon, dan rahim Luna sendiri terhubung dengan itu semua. Jadi setelah Luna dewasa dan sang kakek melakukan eksperimen sihirnya, Luna akhirnya melahirkan dua makhluk yang disebut sebagai Singa Artenon, yaitu Quastria dan Bobonga. Walaupun ya mereka keluarnya bukan dari rahim Luna secara langsung, tapi dari pusaran kehancuran itu sendiri. Cuma karena pada masa itu Luna keburu melarikan diri dan tidak menginginkan kelahiran mereka, jadi dua Singa Artenon itu tidak sempurna atau bisa dikatakan cacat. Malahan bisa dibilang kalau Anos telah singa kehancuran yang sempurna. Dan ya, secara tidak langsung mereka berdua adalah saudara Anos. Walaupun tidak memerlukan bantuan seorang ayah untuk membuatnya. Lalu karena Luna tahu dirinya akan digunakan untuk rencana mengerikan seperti itu, jika tetap di dunia Visinio, dia akhirnya melarikan diri bersama seorang pria yang kebetulan saat itu sangat baik padanya, ke dunia Lanesia. Dunia Lanesia itu bisa disebut sebagai ibu dari dunia Militia, atau dunia Militia baru akan terlahir saat itu. Di sanalah pertemuan pertama kali antara Luna dengan Celis Voldigos terjadi. Pada masa itu, Celis sudah berjuang keras untuk menjaga keseimbangan dunia, walaupun dia selalu bergerak di balik bayang-bayang. Tapi di masa itu juga dia sudah menjadi keturunan Voldigos terakhir dan dikenal sebagai pria kehancuran karena mempunyai darah Voldigos. Jadi wanita kehancuran bertemu dengan pria kehancuran. Tentu saat itu Luna langsung dianggap sebagai keberadaan yang asing oleh Dewa Lanesia dan juga Celis Voldigos, karena kan memang dia makhluk dari dunia luar. Kebetulan di masa itu dunia Lanesia sudah di ujung kehancurannya dan sedang mengalami kekacauan yang sangat besar. Perang sedang terjadi di mana-mana, walaupun Celis bersama pasukan Phantom Knights-nya berusaha menghentikan semua itu. Di dunia yang kacau itu, Luna yang tidak berdaya setelah melarikan diri malah diserang oleh beberapa makhluk jahat. Tapi untung saja ada kelihatan guntur dahsyat yang menyelamatkannya, yaitu petir ungu milik Celis Voldigos. Tentu itu sangat mengerikan, apalagi di tengah hujan badai yang cukup deras, dan Celis atau Gustav waktu itu sedang di kondisi kuatnya. Namun bagi Luna yang sedang putus asa dan tidak berdaya, kelihatan petir ungu itu terlihat sangat indah karena telah menyelamatkan nyawanya dan mungkin juga meninggalkan kesan yang lain baginya. Tak lama kemudian, Celis bersama pasukan Phantom Knights-nya berusaha menemui Luna dan menanyainya. Dewa Lanesia juga sempat datang dan membicarakan sesuatu dengan Celis. Awalnya di sini Celis sama sekali tidak berniat membawa Luna bersamanya atau berniat meninggalkan dia begitu saja dan biarkan dia menjalani hidupnya sendiri. Karena misi yang dijalankan oleh Celis sangatlah berbahaya, apalagi dia sama sekali tidak mau membentuk hubungan dengan orang lain selain dengan pasukan Phantom-nya. Ya, intinya Celis itu orang yang sangat totalitas pada misinya demi menjaga keseimbangan dunia agar dunia Lanesia terhindar dari kehancuran. Dia bahkan tidak mau namanya diketahui oleh orang lain, apalagi membentuk ikatan dengan mereka. Tapi salah satu anak buahnya yang bernama Meo Aegis tidak tega meninggalkan Luna begitu saja, begitu juga dengan anak buahnya yang lain. Jadi akhirnya setelah mereka memohon pada Celis cukup lama, Celis mengizinkan Luna untuk tinggal sementara di markas Phantom Knights. Tapi Luna tidak boleh mencampuri urusan apapun ataupun berinteraksi terlalu banyak dengan mereka. Namun walaupun begitu, sering berjalannya waktu para pasukan Phantom sendiri sangat menyukai kehadiran Luna di markas mereka karena Luna sangat baik dan selalu membuatkan makanan dan sebagainya.
Tentu dia ingin membalas kebaikan mereka walaupun Celis sendiri selalu menghindarinya atau tidak pernah sekalipun berbicara dengan Luna. Gua agak lupa ada berapa orang yang menjadi anak buah Celis atau pasukan Phantom, tapi kayaknya cuma ada 7, tidak lebih dari 10 orang. Dan mereka sangat setia pada Celis, bahkan identitas mereka juga sudah dihilangkan karena itu adalah aturan untuk menjadi pasukan Phantom. Jadi jika mereka mati di medan perang, tidak akan ada yang mengingatnya dan jasa mereka akan dilupakan begitu saja. Sejarah juga tidak akan mencatatnya. Karena hal itu juga Luna merasa sangat respect pada mereka dan nantinya jika mereka gugur di medan perang, maka Luna lah yang akan mengingatnya. Sebelum ada Luna, tentu tidak ada yang menyiapkan sarapan buat mereka ataupun menyiapkan minuman hangat di saat mereka pulang. Jadi kehadiran Luna menciptakan suasana baru dan nyaman di tempat itu. Namun Celis tidak menyukai itu karena tidak seharusnya seorang Phantom menciptakan ikatan mendalam seperti itu. Jadi selama Luna tinggal cukup lama di markas mereka, Celis sendiri selalu tinggal di goa yang tidak jauh dari tempat itu. Di samping karena menghindari Luna, Celis juga sedang menyelesaikan sihir ciptaannya. Namun Luna selalu datang ke gua itu untuk mengantarkan makanan dan sebagainya walaupun Celis tidak pernah memakannya. Ya jadi lumayan lama Celis sama sekali tidak mau membuka hatinya untuk orang lain. Sedangkan Luna sendiri perlahan semakin mengagumi sosok Celis dan memang dari awal melihat petir ungunya itu sudah meninggalkan kesan yang mendalam bagi Luna. Waktu itu pasukan Phantom selalu mendukung Luna agar bisa dekat dengan Celis karena ya mereka tahu kalau Celis selalu kesepian dan terlalu keras pada dirinya sendiri. Tapi pada suatu waktu saat Luna pergi lumayan jauh dari markas untuk mencari jamur, ternyata Celis dengan cepat langsung mendatanginya. Karena waktu itu Luna sudah keluar dari jangkauan mata Celis atau sudah terlalu jauh dari markas. Tapi gara-gara itu Luna jadi tahu kalau ternyata Celis tidak sedingin kelihatannya. Ternyata dia juga mengkhawatirkan Luna dan selalu mengawasinya kalau sedang mencari bahan makanan. Ya walaupun Celis belum mau jujur dan langsung menyuruh Luna untuk kembali ke markas. Tapi mengetahui itu saja sudah membuat Luna merasa senang daripada dicuekin terus-terusan. Jadi yang tsundere di sini adalah Celisnya guys. Lalu setelah melewati waktu yang tidak sebentar, Celis mulai membuka hatinya. Dia mulai mau berbicara dengan Luna dan memakan makanan yang selalu Luna kirim ke gua. Cuma sayangnya dunia yang mereka tinggali atau dunia Lanesia sudah tinggal menunggu kehancuran. Karena semua tatanan seperti kehancuran dan penciptaan sudah tidak seimbang di masa itu dan sudah terlalu rusak. Sudah waktunya Lanesia melepas dunia itu untuk melahirkan dunia yang baru yaitu dunia Militia. Tentu semua hal di dalamnya juga akan binasa dan nantinya dunia Militia akan melahirkan sesuatu yang baru. Celis yang memang dari awal sudah menduga hal itu berusaha menciptakan sihir kuat yaitu Silika. Agar dirinya bisa berinkarnasi ke dunia yang akan dilahirkan oleh Elanasia dan di sana dia bisa melanjutkan tugasnya. Dan Elanasia sendiri juga selalu meminta Celis untuk menjaga dunia yang akan dirinya lahirkan. Bahkan jauh-jauh hari Elanasia sudah meminta Celis untuk menggunakan Silika dan tidak usah lagi memikirkan dunia yang sudah rusak itu. Karena di masa itu para dewa sudah menyimpang dari tugas mereka, tapi Celis tidak pernah lelah untuk melawan mereka. Hanya Elanasia sebagai dewa pencipta yang masih waras dan selalu mendukung Celis untuk menentang dewa yang lain. Silika itu sihir yang digunakan oleh Anos untuk berinkarnasi ke masa depan guys. Orang yang menggunakannya akan terlahir kembali jauh ke masa depan dengan ingatan dan kemampuan yang sama seperti sebelumnya. Yaitu yang menciptakan adalah Celis, cuma di masa ini sihir itu belum sempurna. Karena keburu dunia akan hancur. Jadi walaupun bisa berinkarnasi ke masa depan, tapi tidak dengan ingatan sebelumnya. Cuma hal itu tidak akan menghalangi cinta Luna pada Celis. Mau di masa manapun, faktanya mereka berdua akan tetap bertemu kembali. Nah, setelah mereka berdua menjadi semakin dekat dan Celis juga sudah membuka hatinya untuk Luna, dunia akan mengalami kehancuran. Dan sudah tidak ada waktu lagi, jadi mau tidak mau Celis akan menggunakan Silika yang belum sempurna dan sebenarnya itu cukup berbahaya karena ada kemungkinan gagal. Tapi pasukan Phantom tetap percaya pada ketua mereka. Sebelum itu Luna juga sudah menceritakan kehidupan kelamnya di dunia Vizinio, begitu juga dengan Celis. Walaupun sudah melarikan diri ke dunia lain, rahim Luna tetap terhubung dengan pusaran kehancuran, jadi mau sampai kapanpun dia tidak akan bisa mengandung. Karena apapun akan dihancurkan di dalam diri Luna. Namun darah Voldigoth yang dipunyai oleh Celis juga seperti itu. Tidak ada wanita yang bisa mengandung keturunan Voldigoth selain dari ras Voldigoth itu sendiri. Mereka hanya akan mati dihancurkan oleh janin Voldigoth yang mereka kandung. Mungkin karena alasan itu juga, Celis dari dulu tidak mau menjalin ikatan dengan wanita karena tidak ada harapan untuk bahagia ataupun mempunyai keturunan. Waktu itu dengan bantuan kekuatan Elanasia, Celis akhirnya menggunakan Silika pada pasukan Phantomnya dan mereinkarnasi mereka ke masa depan.
Barulah setelah itu dia menggunakan pada Luna dan dirinya sendiri, dan mereka juga berjanji akan saling bertemu kembali nantinya dan saling mencintai satu sama lain. Tak lama setelah itu, dunia mengalami kehancuran, tapi Elnesia menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk melahirkan dunia baru, yaitu dunia Militia atau dunia yang Anos tinggali saat ini. Lenyapnya Elnesia juga melahirkan dua anak, yaitu Dewa Kehancuran Aberneu dan Dewa Penciptaan Militia. Butuh waktu ratusan juta tahun bagi dunia Militia untuk bisa ditinggali dengan layak atau mengalami proses penciptaan yang sangat panjang. Nah, akhirnya setelah ratusan juta tahun atau 2000 tahun sebelum timeline saat ini, Chalice dan Luna terlahir. Tentu mereka terlahir di tempat dan keluarga yang berbeda dan juga awalnya tidak saling mengingat satu sama lain. Tapi entah kenapa, Chalice di masa itu sudah menjalankan misi seperti di kehidupan sebelumnya. Tentu bersama pasukan Phantom-nya. Dan kabar mengenai Phantom juga mulai tersebar dan mereka selalu menghentikan peperangan besar karena ras iblis dan manusia selalu berperang. Mungkin Chalice dan pasukan Phantom sudah terlahir jauh sebelum Luna. Sedangkan Luna yang tidak ingat apapun menjalani kehidupan sederhana bersama keluarga barunya, tapi dari kecil dia senang sekali melihat hujan dan guntur. Sampai akhirnya di usia dewasanya Luna semakin tidak asing jika mendengar rumor mengenai Phantom Genex. Dia merasa melupakan sesuatu yang sangat penting, jadi Luna memutuskan untuk pergi dan mencari jawaban. Luna selalu mengikuti arah di mana ada hujan dan sambaran petir. Dan akhirnya setelah sekian lama dia melihat sambaran petir ungu yang dia cari, yaitu guntur milik Chalice Voldigoth. Namun saat itu juga kakak kandung Luna dari dunia Avicenio berhasil menemukan keberadaannya. Tentu dia adalah orang yang sangat jahat dan sebenarnya sangat mencintai Luna, tapi sebagai seorang kekasih, dia sangat tidak waras sih, tapi juga sangat kuat. Waktu itu kakaknya berniat membawa Luna pergi dengan paksa, tapi untung saja Chalice datang di waktu yang tepat sekaligus menjadi pertemuan kedua antara Chalice dan Luna. Dan akhirnya mereka mengingat semuanya. Terjadi pertarungan yang sangat dahsyat waktu itu antara Chalice melawan kakak Luna, tapi Chalice yang memenangkan pertarungan itu walaupun kakak Luna berhasil melarikan diri. Barulah setelah itu Luna dan Chalice menjalani kisah cintanya lagi dan hidup bersama, tapi Chalice juga tetap menjalankan misinya. Lalu setelah beberapa lama, akhirnya Luna mengandung Anos. Alasan kenapa Luna mampu mengandung keturunan Voldigoth karena kan rahim Luna juga akan menghancurkan apapun. Sedangkan janin Voldigoth membutuhkan kehancuran yang sangat besar untuk bisa tumbuh sampai terlahir. Jadi inti kehancuran yang terhubung dengan Luna seperti makanan buat Anos. Walaupun darah Voldigoth masih lebih mendominasi atau kehancurannya lebih kuat dari Artenon. Akibatnya selama mengandung Anos, fisik Luna harus benar-benar kuat karena jika tidak dia sendiri yang akan dihancurkan. Namun sayangnya ada suatu insiden yang mengakibatkan Luna terluka cukup parah dan kebetulan Chalice saat itu sedang tidak ada di sisinya. Yaitu adalah rencana licik Graham, tapi kita skip aja guys, nanti terlalu panjang kalau kita bahas. Waktu itu Chalice datang di saat Luna sudah terluka cukup parah dan tidak lama lagi sudah saatnya Anos untuk lahir. Jadi Luna memutuskan menggunakan semua kekuatannya untuk melahirkan Anos. Tentunya dengan bantuan kekuatan Chalice juga. Tapi memang momen kelahiran Anos saja sangat mengerikan karena dia sudah memancarkan kehancuran yang sangat dahsyat. Dan ya setelah berhasil melahirkan Anos, akhirnya Luna meninggal walaupun ia ada campur tangan Graham juga. Dan setelah itu Chalice membesarkan Anos dengan cara dia sendiri. Lalu sebelum Anos tumbuh dewasa, Chalice harus mati di tangan Graham. Barulah di masa sekarang Chalice terlahir kembali menjadi pria bernama Gustav, sedangkan Luna terlahir menjadi wanita bernama Isabella. Lalu melahirkan Anos kembali, walaupun kepribadian Chalice menjadi sangat berbeda. Tapi lagi-lagi momen yang mempertemukan mereka berdua di masa ini juga adalah kilatan guntur di tengah hujan. Tapi tidak dengan ingatan mereka sebelumnya walaupun akhirnya tetap saling mencintai satu sama lain. Dan di masa sekarang mereka terlahir menjadi manusia bukan iblis. Cuma kakek atau buyut mereka adalah iblis dan mungkin udah silang-silang gitu guys. Makanya Anos terlahir dengan setengah darah iblisnya. Ya itulah kisah cinta antara Luna Artenon dengan Chalice Voldigoth. Dua orang dari semesta yang berbeda tapi akhirnya bisa selalu bersama di masa manapun. Bahkan setelah melewati waktu ratusan juta tahun. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.